Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Sebelum kami membahas tentang kasus yang kami akan sampaikan, izinkan saya dan kelompok saya berterima kasih banyak kepada Bapak Iron Fajrul Aslami SHMH selaku dosen pengampu hukum pidana. Dan perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 5 anggota. Yang pertama Okti Siti Awalia, yang kedua Umar Hadafi, yang ketiga Hanum Febriana, yang keempat Iko Alfarazi, yang kelima Yopi Ramadhani. Di sini kami akan membahas tentang kasus pencurian motor di Takalar, Sulawesi Selatan. Kasus pencurian motor di Takalar, Sulawesi Selatan. Informasi kasus: pria berinisial Muhammad Arham sedang gelap mata. Kasus pencurian motor berawal dari pada hari Kamis 6 Desember 2021 sekitar pukul 07 WITA. Arhan yang menggunakan sepeda motor miliknya Yamaha F1ZR hitam melintasi jalan poros Dusun Sakawung, Desa Tamasaju, Kecamatan Galosong Utara, Kabupaten Takalar. Tiba-tiba dia berpikir biaya lahiran anaknya, dan dia mencuri sepeda motor seorang penjual sayur. Kemudian dia menggadaikan sepeda motor tersebut senilai seharga 1,5 juta kepada pria bernama Sinofit demi biaya persalinan sang istri. Namun tentu saja setiap pelanggaran hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, termasuk MA yang kemudian ditahan di Rutan Polres Takalar selama 2 bulan. Bukan hanya itu, MA pun terpaksa merelakan dirinya kehilangan momen saat istrinya berjuang melahirkan si buah hati mereka. Semula MA tampaknya mengira bukan hanya kehilangan momen persalinan sang istri, tetapi juga proses tumbuh kembang buah hati anaknya. Sebab tentu saja MA masih harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Baik, saya akan menjelaskan kasus posisi pelaku pencurian motor yang dilakukan oleh MA yang merupakan warga desa Tamasaju, Kabupaten Takalar. Kini telah bebas pada Kamis tanggal 17 bulan Februari tahun 2022. Hal itu setelah Kejaksaan Negeri Kejari Takalar melakukan ekspos perkara tindak pidana umum untuk diajukan persetujuan penghentian penuntutan atau restoratif justice terhadap kasusnya. Ekspos perkara dipimpin langsung oleh Kepala Kejari Takalar, Salahuddin, beserta Kepala Saksi Tindak Pidana Umum Agus Kurniawan dan Jaksa Penuntut Umum Ika Fepnanti Ramadhani selaku fasilitator. Kepala Kejari Takalar Salahuddin menyatakan perkara dugaan pencurian ini memenuhi persyaratan untuk melalui proses restoratif justice atau RJ. Itu sesuai untuk melalui proses ketentuan pasal 5 ayat 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan restoratif. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Ancaman pidana tidak lebih dari 5 tahun. Telah ada kesepakatan damai antara pihak korban dengan pihak terdakwa tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Selain itu, korban telah memaafkan perbuatan terdakwa dan sepakat untuk tidak melanjutkan perkara ke tahap persidangan, apalagi semuanya itu didukung dengan regulasi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Peraturan tentang kasus pencurian motor di Takalar, Sulawesi Selatan. Pelaku MA ditangkap pada tanggal 16 Desember tahun 2021 dan dikenai pasal 362 KUHP tentang pencurian. MA pun terancam diseret ke pengadilan karena kasus pencurian, selama 2 bulan ditahan di Rutan Takalar. Pasal 362 KUHP ini menjelaskan tentang pencurian yang terjadi ketika seseorang mengambil barang orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Dan pasal ini juga menyebutkan bahwa pencurian dapat dihukum dengan pidana penjara 5 tahun. Kasus ini diselesaikan melalui restoratif justice. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadil Jumhana menyetujui permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif
yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Takalar. Kepala Kejari Takalar menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum. Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, setelah korban memaafkan MA, serta kasusnya diselesaikan melalui restoratif justice, dan pengajuan restoratif justice ini dikabulkan oleh Kejaksaan Agung, sehingga Kejaksaan Agung Takalar diperintahkan untuk memberhentikan tuntutan terhadap MA pelaku tindak pidana pencurian motor. Restoratif justice ini merupakan metode penyelesaian konflik yang sedang terjadi dengan cara memperbaiki keadaan ataupun kerugian yang ditimbulkan dari konflik tersebut. Restoratif justice mengutamakan proses mediasi guna menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi korban maupun pelaku. Sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, sejumlah syarat dilaksanakan restoratif justice, yakni bisa dilakukan dengan cara: yang pertama, tindak pidana yang baru pertama kali dilakukan. Kedua, kerugiannya di bawah 2,5 juta. Ketiga, adanya kesepakatan antara pelaku maupun korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqbal Fariji, saya dari kelompok 5. Saya ingin menjelaskan mengenai analisis pencurian motor di Takalar, Sulawesi Selatan. Berikut ini ada beberapa analisis yang akan saya sampaikan. Pertama, modus operandi pelaku pencurian motor di Takalar menggunakan berbagai modus operandi untuk melancarkan kejahatannya. Beberapa modus yang umum dilaporkan meliputi pemotongan kunci, penggunaan kunci palsu, dan pembobolan kunci kontak. Mereka juga seringkali mencuri motor yang terparkir di tempat umum seperti jalan raya, parkiran, atau perumahan. Yang kedua, ada sistem jaringan. Beberapa kasus pencurian motor di Takalar menunjukkan adanya sistem jaringan antara pelaku. Mereka terorganisir dan saling bekerja sama untuk melakukan kejahatan. Hal ini dapat dilihat dari penangkapan beberapa pelaku yang mengungkapkan adanya hubungan dengan pelaku lainnya. Nah, setelah itu ada namanya penjualan ilegal. Setelah berhasil mencuri, pelaku umumnya menjualnya secara ilegal. Mereka bisa menjual motor curian secara keseluruhan atau memperjualbelikan suku cadang motor tersebut. Pelaku menggunakan berbagai saluran, termasuk pasar gelap dan media sosial untuk menjual barang curian mereka. Dan keempat, alasan atau motivasi mengapa mereka tuh melakukan kejahatan tersebut. Motivasinya tersebut salah satunya adalah keuntungan finansial. Pelaku mencuri motor untuk dijual kembali dan mendapatkan uang tersebut. Selain itu, beberapa pelaku juga melakukan pencurian motor sebagai sarana transportasi pribadi atau untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Dan yang terakhir itu adalah polisi. Untuk polisi itu harus segera meningkatkan keamanan, baik itu kewaspadaan tentang hal tersebut, karena maraknya pencurian di zaman sekarang itu semakin merajalela. Dan juga pentingnya untuk mencatat bahwa informasi ini adalah rangkuman umum dan mungkin tidak mencakup semua aspek dari analisis pelaku pencurian motor di Takalar. Data dan strategi penanggulangan yang lebih terperinci mungkin tersedia melalui sumber-sumber seperti terkait laporan kepolisian atau studi khusus yang telah dilakukan. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan,
Perbuatan pencurian motor yang dilakukan MA untuk biaya istri melahirkan di Desa Tamasaju, Kabupaten Takalar, termasuk perbuatan tindak pidana. Oleh karena itu, MA ditangkap dan dijerat pasal 362 KUHP, dan MA pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selama 2 bulan ditahan di Rutan Polres Takalar, MA pun melewatkan momen kelahiran istrinya. Proses restoratif justice berlangsung tanpa kendala karena tersangka dan korban sepakat berdamai. Proses hukum telah selesai dan disetujui untuk dihentikan. Saran: dalam terminologi hukum pidana, jika seseorang melakukan perbuatan tindak pidana karena didorong unsur terpaksa, maka tidak selalu harus berakhir dengan pemidanaan. Restoratif justice menjadi jalan solusi dengan mengedepankan hati nurani. Demikian pemaparan dari kami kelompok 5 tentang kajian kasus tindak pidana di Kabupaten Takalar. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.